Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita menyambut hari yang baru ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 74 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang kau diami. Dalam bahasa Batak dikatakan, sa ingot mahuriami na tinobus munahinan na pinaluam gabe marga perjabarammu duluk Sionon nani ingananmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Mazmur 74 ayat 2 ini merupakan bagian dari nyanyian ratapan daripada bangsa Israel yang dituangkan dalam bentuk Mazmur sebagaimana kita boleh baca dalam Mazmur pasal 74. Dan kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat yang terakhir, ayat 23, pemazmur ini merupakan saksi yang betul-betul melihat bagaimana penghancuran Bait Suci di Yerusalem pada waktu itu. Sehingga apa yang disampaikan di dalam Mazmur pasal 74 ini adalah merupakan sebuah cerita yang luar biasa tentang bagaimana Allah mengizinkan bangsa lain menghancurkan Bait Allah, Bait Suci di Yerusalem. Dalam nyanyian ratapan ini, pemazmur ini menyampaikan kepada Tuhan seruannya. Dia berkata, ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ini sebuah permohonan kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni mereka atas masa lalu mereka, sehingga apa yang terjadi dalam penghancuran Bait Suci di Yerusalem, kiranya Tuhan mengingat kembali umatnya yang telah Dia pulihkan itu. Saudaraku, dalam kehidupan ini, pengalaman pemazmur ini juga menjadi bagian daripada pengalaman kita. Terkadang dalam realita kehidupan kita, sesuatu yang terjadi yang boleh kita katakan apa yang pergumulan yang sangat berat dalam hidup kita, terkadang di situ kita baru sadar bahwa Tuhan barangkali telah meninggalkan kita. Tetapi apa yang kita boleh alami dalam kehidupan ini sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Persoalannya adalah ketika orang melakukan segala dosa dan kejahatan itu, disitulah kita meninggalkan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi ketika mengalami pergumulan itu baru kita sadar bahwa betapa perlunya kita memohon, meminta pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga seruan pemazmur ini juga adalah seruan kita kepada Tuhan hari ini. Kalau ada dosa kita, kesalahan kita, kelalaian kita dalam kehidupan ini, maka kita meminta kepada Tuhan, ya Tuhan, ingatlah kami umatmu yang telah kau tebus. Ini permohonan kita kepada Tuhan supaya hidup kita kembali dipulihkan lewat pengampunannya. Saudaraku, inilah yang dikerjakan Tuhan Yesus di dalam penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Supaya setiap orang yang mengenal dosanya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan Tuhan, maka kematiannya di kayu salib adalah jaminan pengampunan kita. Saudaraku, marilah kita menjalani kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita pikirkan dalam kehidupan ini, dengan selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan kita, memanggil Tuhan dalam hidup kita, dan berseru kepada Allah supaya kita ditolong, dipulihkan, diangkat kembali, supaya kita bisa melewati hari-hari kehidupan ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan kehidupan kita ke depan dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Dan di masa pandemi ini kita masih harus terus menjaga kesehatan kita dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan supaya kita tetap sehat melakukan segala pekerjaan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, tolonglah kami dan mampukanlah kami dan pulihkanlah kami supaya kami mampu menjalani dan meneruskan perjalanan hidup kami ke depan. Ingatlah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus, mampukanlah kami selalu untuk mengenal diri kami di hadapan Tuhan dan sertai kami hari ini dalam segala pekerjaan kami.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.